Sebelumnya, sebelum kita lanjut, minta tolong Ustaz Reza, coba ditampilkan kemarin notulensi yang bagus. Nanti notulensinya diposting ya, setelah rapat malam ini. Jadi posting besok, setelah dirapikan, posting besok biar termonitor. Coba lihat di kembali hasil minutes of meeting. Ya, kita kemarin pembahasan di eh, poin 4 ya. Poin 3 ya, memperkuat rekrutmen mitra dakwah kampus sama kita sudah sampai di kalkulasi angka-angka ya untuk rekrutmen mitra dakwah. Cuma kemarin pada permintaan kita coba mulai dari kembali dari atas. Nanti itu sudah clear ya, misi khususnya untuk dakwah kampus. Nah, proses rekrutmen mitra dakwah kampus kemarin yang kita bahas. Cocok ya, saudara saya. Karena kita bahas singgung tentang Iya, Sat. misi ke berapa itu? Kedua ya? Kemarin misi satu saat sempat juga dibahas pindah ke yang ekspansi itu misi 5. Misi satu yang rekrutmen mitra dakwah. Iya, Sat. Tapi khususnya kemarin misi satu ke kampus. Iya, Sat, betul. Sama ekspansi. Ekspansi sudah dapat kah? Belum sih, Kemarin belum sih kalau selesai kampus. belum sih sampai ke angka-angkanya Sat, baru kemarin dibahas. Yang angka-angka kemarin kita sudah bahas itu kemarin. Ini Sat ya. Poin-poin yang disepakati kemarin. Dr. Reza. Oh, Yang muslimah kemarin posting mana ya? Yang muslimah posting terakhir mana? Yang sudah disepakati. Angka-angkanya itu ada angkanya kemarin sudah disepakati ya. Eh, di spreadsheet di Simba sama muslimah. Mari kita bahas itu misi 4. Cocok nih perluasan jaringan LDK. Nggak update ini nih. Ini kah? Oh sama ini. Oh iya. kalau ini dari 2 musyawarah lalu nih Sat. Yang kemarin kan sempat kita clearkan ini kan. Iya, betul Sat ya. Itu maksud saya supaya tidak berulang. Berarti ini sudah
N+21 kemarin itu masih ada yang belum final itu di yang masalah legal ini. Iya, Ustaz. Dan Legal. pembagian target Iko Akhwat itu Ustaz, kemarin. Oh iya. Kemarin jadi hasil notulensi kemarin ya? Belum kami rapikan Ustaz, Afwan ke. Oh. Nanti diposting lagi nah. Iya Ustaz. Berarti dua dua notulensi Iya sih Ustaz. jenis opening-nya ya. Senin Jumat Ustaz, ya. Iya. Berarti kemarin pembagian Iko dan Akhwat. Tapi kita sepakat sepakat di sini eh, pertambahannya ini ya yang poin misi 4 yang pembinaan halaka ya. N+21. Kemarin mentok di pembagian. Nah, kita sepakat juga tidak usah dimasukkan secara detail di dalam nanti dilampirkan. Itu poin-poin itu yang penting itu. Berapa apa yang saya sepakati. Kemudian saya ingat itu kita sepakat untuk tidak dimasukkan poin-poin detailnya. Tapi cukup jadikan penjelasan nanti ada lampiran kan. Ustaz Alwi, Iya, iya, Sat. coba ini dulu paparkan lagi sedikit kembali untuk beberapa poin-poin yang di ini. Update terakhir kemarin itu kita kampus ini menggantung di pembagian ya, Ustaz Alwi. Bagaimana kira-kira ini Ustaz Alwi di pembagian di catatan Iya, Sat. penjelasannya? Iya, silakan Ustaz Alwi supaya saya merefresh lagi juga. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kita sepakati kemarin, Ustaz, angka-angka di Renstra ini kita eh, gabung seperti ini. Di ini sudah benar. Namun nanti ada dokumen yang lain yang menjelaskan secara detail mapping wilayah dan daerah yang kita akan expand nanti untuk setiap tahunnya. Nah, adapun secara angka ini menjadi target bersama. Adapun detail berkaitan dengan kampus-kampus yang akan kita yang akan kita expand nanti itu di dokumen yang lain. Ya mudah-mudahan bisa kita tampilkan juga Ustaz sebelum pramuktamar insyaallah. Hanya saja untuk dokumen tersebut sepertinya belum dibuat Ustaz. Angka ini sudah klop ya. Jadi kita Iya Ustaz. Iya, angka ini tinggal masalah pembagian aja ya. iya. Data-data breakdownnya itu muslimah berapa nanti tolong di ini di setelah ini karena kayaknya antum yang pegang datanya selain di antum dan muslimah. Jadi 200 itu kan kemarin 183, 185 muslimah, kita 15, 185. Kita 15-nya. Eh, jadi di Ikhwas sendiri lebih kepada pencapaian target mencapai 200. Dan kaum muslimah bisa lebih dari 200. Ya, targetnya itu jadi target yang ada di sini merupakan sebenarnya secara apa
angka-angka target ini merupakan target muslimah. Namun tentu ikhwa bagaimana menyempurnakan dari apa yang sudah dilakukan oleh muslimah, pencapaiannya dari halakah itu bisa juga menjadi bagian, bisa menjadi target pencapaian di ikhwa, sehingga sempurna dari sisi adanya halakah yang terbentuk di ikhwa dan di akhwat untuk satu wilayah, satu daerah atau satu kampus. Secara khusus di sini kita berhitung kampus ya, kampus minimal satu kampus di wilayah tertentu. Kayak kita sudah sampaikan ini sudah terpenuhi kuotanya minimal ada satu ini. Kalaupun saat ini apa belum detail, nanti silakan di register dibuat, nanti diturunkan jadi program-program kerja. Cuma memang angka-angka ini harus kelihatan base-nya muslimah dan di ikhwah, sehingga itu nanti bisa dijadikan acuan target pencapaian dan strategi yang dibuat untuk program kerja selanjutnya. Untuk di akhwat 183 ditargetkan ada peningkatan di tahun-tahun yang ditentukan, dan juga di ikhwah yang tadinya baru base-nya 15, maka harus ditargetkan bagaimana bisa bergerak secara masif sehingga harapannya bisa terpenuhi kuota 200. Namun tentu akan dianalisa kembali oleh masing-masing kepengurusan di ikhwa untuk merancang strategi dan target pencapaian di 5 tahun ke depan itu berapa yang akan bisa diwujudkan dari 200 itu, ataukah mungkin di luar 200 tapi sebenarnya kan 200 angka terlalu besar sehingga potensinya jauh lebih bisa terpenuhi ketimbang kalau kita mengkreat yang baru. Jadi 200 itu menjadi bagian dari target dari ikhwah untuk bisa mencapai angka-angka tersebut ya. 200 seperti yang sudah di jalan di baseline-nya 5. Oke, yang kedua itu bagian dari forum. Yang ketiga, ini juga perlu dibahas ini. Saya kemarin sepertinya menyinggung yang ketiga ini. Udah kampus 35, 45, 55, 65. Ini LDK itu merupakan tantangan tersendiri ya. Dia itu kalau saya melihat ada tantangan kenapa satu kampus itu ingin menjadi LDK, dilihat apakah di kampus A itu sudah ada LDK-nya. Kalau sudah ada LDK itu mustahil bisa kecil peluang bisa terbentuknya lagi LDK baru. Masa dalam satu kampus ada 2 LDK dengan aktivitas yang sama, itu mungkin berat. Ya. Kalaupun misalkan kampus itu tidak ada LDK-nya, maka itu jauh lebih mudah karena bisa dibentuk, diusulkan dan dibentuk, dan kita bisa menduduki pengurusan tersebut. Jadi kalau sudah ada sekalipun tidak aktif secara standar, dia berjalan di pergerakannya, maka ini jadi tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri. Jadi mesti kita harus buat lembaga, status kita adalah eksternal ya, legalitasnya tidak legal dari kampus, maka yang dilakukan adalah bagaimana menunjukkan eksistensi ditunjukkan, baru nanti status legalitas yang menyusul. Karena kalau kita eksis dengan kegiatan syiar dakwah, otomatis birokrat kampus itu akan melirik ya. Ada sekumpulan mahasiswa, mahasiswi yang buat organisasi ya, organisasi eksternal ya, organisasi yang belum legal mungkin di tingkat fakultas dalam bentuk komunitas belajar atau komunitas apa gitu. Nah, itu jadi cikal bakal. Kalau trustnya sudah ada, pasti tinggal momentumnya. Kalau trust sudah ada, momentum itu yang harus dijaga dengan baik.
Karena kalau momentum datang, ya berharap kita sudah lebih siap. Tapi kalau momentum belum datang, kita mempersiapkan diri. Karena kadang kesempatan itu datang, eh, tidak kita tahu, kita tidak tentukan kapan ininya. Biasa momentum birokrat yang lagi care, lagi peduli, lagi ini, maka momentum itu yang harus dimanfaatkan dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke ini, saya merefresh sedikit. Nah, selanjutnya kita masuk ke misi 1. Kalau Bahwa ini itu Ustaz, Afan Ustaz, kalau sekolah Ustaz, komunitas yang misi 4 ini belum kita bahas Ustaz. oh iya ya. Sebelum kita masuk ke misi 1, kita selesaikan dulu. Iya ini. Mungkin ada 3 ya. Ada sekolah kemarin. Oh iya, perkenalan sudah ingatkan juga. Ada sekolah juga. Terus ada tadi, ada usulan juga yang perlu kita diskusikan nanti. Oke, mungkin dari sekolah silakan datanya Ustaz Muhtarin ada ya? Sudah ada. Sebelum saya lanjut di Muslimah, bagaimana Muslimah? Ustazah siapa? Di mana penanggung jawab di Muslimah? Sudah dihubungi kah? Sampai Ustazah Putri, Ustazah Darmawati, siapa lagi? Dari Muslimah Ustazah Mutia. Ya. Gimana? Siapa bisa speak up? Bagaimana Jadi kondisi Muslimah ini? Ini kami, ini sudah mewakili semua dari Muslimah kah atau bagaimana ini? Ya, silakan. Ya, gimana? sementara dihubungi kembali, Ustaz. Iya, semua punya banyak kegiatan ini. Jadi kita saling mengingatkan saja supaya kita bisa maksimalkan ini. Gimana kita ini mau membahas visi 5 tahun ke depan ini? Baru 2 bulan dibahas ini sudah pada berguguran satu persatu. Ini kadang saya ini ya, kalau kita bicara ekspektasi yang terlalu tinggi, tapi kalau kerja-kerja maraton tidak ini ya juga. Kayaknya saya itu kadang angka-angka di atas kertas itu kadang kurang begitu ini, kurang begitu pas saya secara pribadi, kan terlalu memberikan pesan yang indah gitu. Ada hal-hal yang krusial sebenarnya yang perlu dibangun, dibenahi. Apalagi dengan perkembangan teknologi, ya sudahlah suruh aja ChatGPT atau AI lainnya susun draft selesai, dibacakan sudah tuntas, tugas kita selesai. Pula saya lihat eh, pemaparan juga tidak terlalu begitu ini juga mendalami. Intinya poinnya adalah progres. Di Ustaz Teresa bagaimana data ini? Iya Ustaz, kalau di kami nih
data sekarang biasanya tuh PD Hilmi 13 Ustaz. Beda Hilmi 13. Oh ini wilayah, oh wilayah dan daerah Ustaz. Dia bercocok nih Ustaz. Tidak. 16 aja Ustaz. Karena PW Hilmi 3, PD Hilmi 13, 16. Ini tidak dipisah PW dan PD-nya Ustaz. Itu sudah ini hitungannya PW 13. PD 13, pimpinan wilayah itu 3 Ustaz. Di PD-nya di mana ini? 13 Ustaz daerah. Kami buka. Sulsel berapa? Tunggu sadik saya buka dulu. Nah, kita ada Gorontalo, ada berapa itu? Kalau di Sulsel ada Makassar, Goa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Palopo. 8. 8 Ustaz. Ya, sisanya di Sisanya mana tuh saja? ada Gorontalo, 1 Kendari, Boalemo, Berau, dan Samarinda Ustaz. 13. Kalau pimpinan wilayah itu di Sulsel, Sultra, dan Gorontalo. Ini mewakili ini sekolah ya? Berarti sekolahnya Kalau sekolah binaan itu Ustaz, ini kami masih pegang berdasarkan data Simaster itu yang belum PD cleaning. Masih tetap kita di angka 110 Ustaz, sambil kita minta untuk apa? Dari Simaster itu perbaiki penginputannya. Jadi untuk oke, 110 Rohis. itu masih bercampur. Kalau data Iya, lama kita itu 92 itu juga masih belum divalidasi tuh. iya betul Ustaz. Ini campur dengan internal ini. Sekolah-sekolah bina, sekolah-sekolah wahda. Iya. Jadi Walaupun kalau sebenarnya, ya. ini bagaimana nih rancangannya nih dalam pencapaian target Hilmi dalam Ini gimana itu, Ustaz Reza? ini kayaknya placeholder di Kak Alwi. Karena tinggi sekali nih targetnya. Atau ada menunya ini Kak Alwi, siapa tahu sempat sama Ustaz Mustadin atau placeholder Ji. Belum. Kita hapus itu. Bentar, Oh iya, belum. berarti ini 16 kali. Saya detail misalnya di PW 3, PD 13. Iya, Coba isi baseline-nya dulu. ini nih Ustaz, Baseline. baseline-nya Ustaz. Oh kalau dengan muslimah ini saya belum tahu Ustaz. Coba versi antum dulu, nanti Muslimah langsung minta. Antum isi situ biar terlihat ke di situ. Wah ini rohis resmi legal di sekolah binaan. Ini kami belum bisa nusut angkanya. Kalau maksudnya ini rohis resmi legal,
MOU ya. Kalau Rohis itu biasanya ya resmi semua aja, Ustaz. Kalau mau dibilang yang ada MOU-nya dengan Hilmi, Mm-mm. nah itu Bagus, mungkin. ini lebih kalau kita samakan ya. Di klaster 1 itu kan masih dalam bentuk binaan. Iya, Klaster 2 itu dia masih dalam masuk kategori non formal, ya, belum legal, belum, bukan non formal, belum legal. Ya, artinya ada komunitas atau apa itu sudah bisa kita klaim sebagai forum, ya, forum sekolah atau di ini kalau sudah ada di dalam sudah lebih bagus lagi. kalau sekolah Jadi itu biasanya enggak ada yang model seperti itu saat dia bentuk oh, forum. enggak ada ya? Biasanya dia masuknya sebagai ekskul. Kalau pengalaman kami, Oh, walaupun sekarang kami kurang anu juga, tapi pengalaman kami selama di sekolah itu begitu, Ji. Biasanya oh cuma beda dua ya, betul-betul. sekolah Sekolah itu binaan. sudah langsung masuk ya. Kalau Iya, sudah ada di dalam, karena beda ya aktivitas sekolah dengan kampus. Iya iya, betul. Berarti dua saja. Berarti kan sudah otomatis dia. Anda selama ini adakah sekolah sekolah binaan kita tidak masuk dalam kegiatan rohis gitu? kalau ada rohisnya biasa masuk bisa otomatis. Masuk kan? Iya, Nah, kecuali nggak ada oke. kecuali nggak ada rohisnya atau ya biasanya nggak ada rohisnya baru kita tarbiyah gitu. Itu lewat itu kalau berarti masuk di klaster 1 kalaupun ini kan baru Iya, berupa kalau rintisan kan. mungkin bisa disepakati usulannya ini mungkin rohis apa rohis yang sudah ada MOU legalnya dengan Hilmi. Coba kita lihat dengar versi muslimah coba. Oh iya, boleh satu. Muslimah kan punya kriteria, jadi kita Iya. kemarin kan kriteria itu kita cocokkan supaya bisa ini. Muslimah siapa di Muslimah? Bagaimana di Muslimah berkaitan masalah kriteria Muslimah ini supaya kita samakan persepsi nih. Selainnya ini Ustadz Di, Iya, kita eh, sepakati dulu seperti yang kemarin kita kan bikin 3 levelitas di Muslimah ini di pelajarnya bagaimana standarnya ini. Kemarin kan kampus itu bicara LDK itu legalitas. Sekarang ini kan di IKO itu kalau sekolah itu kan cuma rintisan dalam bentuk liko-liko, SMA itu sama lah kampus dengan sekolah di level 1 di kriteria 1 itu masuk. Di kriteria 2 ini seperti apa? Cuma ada klaster 1 dan klaster 2 saja ini. Apakah di Muslimah itu klasternya itu sudah klaster 2 itu karena beda ya, biasa dakwah-dakwah sekolah, dakwah kampus itu beda. Jadi apakah hanya ada 2 klaster saja? Klaster 2 itu sekolah itu rohis. Eh, Perlu disepakati biar clear ini. Silakan. Iya, eh, Evan Ustadz dari Eva saja Dek. Ya, boleh, silakan. iya Eva ini Kak. Iya Ya, silakan silakan. Dek. Kalau untuk Rohis, kita ya cek cek Suaranya putus-putus Ustazah. cek Mungkin bisa bergeser sedikit. ya Ustadz, Silakan dicoba lagi. apa sudah terdengar Ustadz? Ya, ya, ya. Ini sudah lebih bagus ini. Cek Silakan. cek cek. Ya, sudah bagus, sudah bagus. Boleh, silakan. Ya baik Ustadz, untuk sekolah sendiri Ustadz kita Rohis kita buat ada level dan tahapan Ustadz. Jadi kalau untuk sekolah yang baru akan kita buka, dia masuk di tahapan. Kemudian untuk Rohis sendiri yang sudah kita masuk dengan MOU, itu kita berikan dia level. Jadi kalau secara umum Ustadz untuk Rohis itu kita mungkin bisa buat jadi 3 Ustadz, dimulai dari apa rintisan ya. Kalau rintisan itu kita
istilahnya baru akan membuka di sana, belum ada halakoh, kemudian belum ada kerjasama dalam bentuk dalam bentuk MOU Ustadz. Kemudian yang kedua eh, sudah ada MOU dengan kita, tapi baru di tahapan tarbiyah yang kita tangani, tapi rohis itu belum kita tangani. Pembinaan itu kita sudah memiliki Suaranya terputus, Ustazah. kita melakukan pembinaan tarbiyah di dalam, tapi memang rohisnya itu kita ya, Putus-putus suaranya. Bisa di ini. Suaranya hilang. Tadi putus-putus, sekarang suaranya hilang. Kayaknya jaringannya ndak bagus Ustaz Eva, Ustaz. Iya, ini tadi soalnya putus-putus, sekarang hilang. Sudah open, mic-nya udah open tapi. Saya cuma tangkap tadi itu ada 2 rintisan yang belum ada MOU, kemudian sudah ada MOU. 3 Ustaz. 3 tadi yang dimaksud. Oh, 3 ya? Iya. Satunya apa? Yang pertama cuma binaan halako saja. Iya. Kedua dibina dengan roisnya. Yang 3 MOU. Kalau nggak salah begitu Ustaz. Tadi. Belum sampai ketiga ya tadi Ustaz. Tapi seperti Ya, Bisa sudah ada dibantu sama sudah ada Cempan, Dek. Ya silakan dilanjutkan Muslimah dulu. Ada ahwat sekolah yang bisa bantu. cek sudah terdengar Ustadz? Ya, Ya. lanjutkan. Iya, kami ulang Ustadz. Jadi kalau kami itu sebenarnya ada pembagian level dan tahapan namanya Ustadz. Tapi kalau secara umum bisa kita kasih gambaran ada 3. Yang pertama mulai dari rintisan di mana sekolah atau rohis tersebut itu memang kita eh, punya MOU, belum kita bina halakoh di dalam, belum ada kerjasama juga dalam pembinaan rohis, tapi kita sudah menarget. Kemudian yang kedua, sekolah-sekolah yang kita punya pembinaan di dalam, tapi belum kerjasama dalam pembinaan rohis. Kemudian yang ketiga, kita membina halakoh di dalam dan rohis juga kita lakukan pembinaan di dalamnya. Gitu Ustadz. Makanya di sini di baseline kami itu 110 itu untuk sekolah yang kita bina halakoh di dalam dan juga kita bina rohisnya. Kemudian ada yang pengembangan yaitu untuk pembinaan yang kita bina halakoh tapi kita belum membina rohisnya atau boleh jadi ada rohisnya tapi dia atas nama sekolah belum secara keseluruhan kita yang melakukan pembinaan di dalamnya gitu. Jadi 110 itu untuk memenuhi kriteria yang 2 tadi. Sedangkan ada lebih dari 200 untuk sekolah yang kita bina halakoh tarbiyah, tapi belum kita bina rohisnya. Seperti itu, Ustadz. Start nih, ini yang Ustazah baca 110 yang masuk di tabel ini yang di ini atau 110 datanya Muslimah sendiri? 110 yang di data muslimah, Ustadz. Oh, bukan yang di tabel ini ya, yang ditampilkan. Yang di baseline yang di grup, Ustadz yang pernah kami kirimkan. Belum ini. Yang jumlah Nanti rohis binaan, Ustadz.
Oke, sekarang kita masuk ke coba ke muslimah ya. Berarti muslimah ini ada yang belum ada MOU, eh, belum ada MOU-nya, tapi sudah masuk kategori rintisan. Rintisan itu maksudnya ada halaka binaan. Kalau yang Muslimah rintisan Ustadz dia ditarget tapi belum ada halakoh dan belum ada kerjasama, belum ada MOU. belum ada halakanya. Halakanya sudah ada belum? Belum. Belum. Berarti oke. Belum masuk di klaster 1, masih berusaha supaya bisa masuk di klaster 1. Iya, Jadi kita sepakat ini tapi klaster 1 ini sudah ada binaan ya. Di iya muslimah kalau sudah ada klaster binaan, satu, kita masuk. iya Oke. kalau Berarti sudah ada, nanti kapan dia akan terhitung ketika dia sudah ada binaan, ya sudah ada binaan yang ada di sekolah, baik lewat jalur MOU maupun lewat jalur rintisan langsung, direct ya, direct lewat personal guru atau rekomendasi atau misalkan binaan langsung dengan pihak siswanya ya. Pokoknya ya sudah kita ini mestinya masih terbentuk halaka itu baru kita masuk kategori. Itu kan ada iya binaan. Nanti masuk di klaster 1. Berarti klaster 2 ini kita mau sepakati kan kalau di kampus itu ada 3 klaster. Sekarang di klaster 2 ini bagusnya kita masuk kategori rohis. Sudah ada rohisnya. iya Ustadz. Jadi ada halakoh kemudian ada rohis Ada halakanya, ada rohisnya. yang Jadi kalau dia kita baru bina di dalam. iya, kalau dia masuk rohis saja berarti dia masuk di klaster 1. Tapi ketika dia Iya, sudah halakanya ada, rohisnya jalan, ya kan, otomatis itu bisa artinya kalau sudah kita bina rohisnya sangat terbuka sekali untuk MOU. MOU menjadi salah satu tambahan aja karena dia sudah hampir bisa dibilang kalau sudah ada rohisnya untuk penguatan MOU dengan sekolah secara administrasi legalitas untuk membuat program-program kita semakin lancar orang-orang dari luar masuk ke sekolah kan dengan MOU ya. Berarti bisa kita 2 klaster saja atau ada usulan tambahan dari muslimah? Kalau misalkan begini, kalau di kampus itu bisa bisa kita pakai ada kategori eh, eksis tapi dia tidak legal. Sudah ada kampus, sudah ada LDK-nya kita ini. Tapi sekolah tidak mungkin begitu ya. Tidak mungkin sudah ada rohisnya. Rohisnya ini binaan organisasi A. Rohisnya binaan organisasi A. Tapi karena kita mau ini ada nggak begitu? Selain Hilminya yang bergerak, rohisnya jadi eksternal juga. Ada nggak sekolah seperti itu? Setahu saya mungkin tidak seperti itu karakter eh, sekolah ya. Kalau karakter sekolah, Ustadz biasanya kalau sudah ada lembaga lain yang membina di dalam, kita tidak bisa masuk karena memang bedanya dengan kampus. Kalau di sekolah itu hanya ada satu lembaga saja yang boleh membina mereka. Pihak sekolah itu seperti tidak mengizinkan ada warna-warna tanda kutip Ustadz di dalam. Dan ini sudah beberapa kali kami coba untuk beberapa sekolah. Berarti kemungkinan kalau sudah ada dia hanya masuk di klaster 1 hanya Iya, binaan. binaan saja, Ya, betul kelompok Ustadz. binaan yang diharapkan Termasuk juga didorong sekolah untuk yang bisa bergabung ya. rohisnya itu resmi dibina oleh sekolah. Maksudnya ada Betul. rohis yang memang pihak sekolah itu cukup dia cukup aktif dalam melakukan pembinaan untuk rohis yang ada di sekolahnya. Entah itu dilakukan oleh pembinaan guru agama atau alumni dari sekolah itu sendiri. Nah, ini juga kondisinya kita agak sulit untuk masuk ke dalam Ustadz sehingga dia masuk di klaster 1 pembinaan saja yang kita lakukan rohisnya tidak. Ya, baik. Berarti bisa cukupkan di dua klaster saja Di ya sini juga untuk Ustaz, sekolah. tambahan sedikit Ustaz. Ya, Pengalaman kami juga Ustaz, ada yang memang kita bina rohisnya, tapi itu tidak resmi Ustaz.
biasa sekolah itu tidak mau terikat dengan satu organisasi atau satu entitas tertentu. Jadi biasanya kita masuk itu lewat alumni. Jadi kita datang itu sebagai senior begitu yang bina rohisnya. Berarti kan Tidak resmi mm-mm. ada kayak MOU gitu-gitu saat tidak otomatis maksudnya. Tapi kan dia masuk ke kategorinya klasternya beda dia. Berarti dia hanya bagaimana lewat alumni itu untuk bisa merintis terbentuknya halaka-halaka atau merintis keterlibatan kadar-kadar itu terlibat di dalam kegiatan rohis, masuk dalam mengintervensi tanda kutip. Dengan keberadaan sel-sel itu mengintervensi tanda kutip sehingga ada keterlibatan kadar-kadar kita di dalam rohis. Mungkin bahasa saya begitu. Iya, Jadi sehingga kita bisa kategorikan hanya ada satu klaster. Kalau yang sudah eksis dan legal, rohisnya kita belum ada, kemungkinan kita masih pada klaster satu rintis. Kapan kita jadi klaster 2, kita mendorong yang klaster binaan-binaan kita ini yang sudah terbentuk, halakanya sudah bagus, tarbiyah yang bagus, kita dorong bagaimana dia bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan rohis yang legal sehingga bisa didorong di program-program kerjanya nanti menjadi program-program kerja yang ke depan bisa dihandle secara penuh atau sebagian program-program kerja bisa bekerja sama dengan Hilmi secara kelembagaan ataupun lewat jalur alumni untuk ini. Mungkin begitu ya. Berarti cukup saja 2 klaster ya di sekolah. Iya, boleh Ustadz. Iya, begitu Ustaz Reza ya. iya bisa Ustaz, iya. Berarti nanti kalau dia baru klaster 1 karena kondisi sekolah itu berbeda dengan kampus, nanti didorong aja dia supaya bagaimana bisa ikut di menjadi bagian dari pengurus rohis sehingga diharapkan bisa terlibat untuk program-program yang nantinya bisa disupport dengan MOU atau dan sebagainya untuk mendatangkan para pengajar dari luar yang bisa melakukan pembinaan di sekolah tersebut. Jadi kita 2 klaster. Oke. Sekarang muslimah di klaster pertama itu berapa? 110. Yang klaster pertama itu yang 291 Ustadz. Ini ya, baseline-nya. Iya, Oke, coba catat aja dulu. Yang di bawah ini yang klaster jumlah. 2 itu yang 110 Ustadz. Oke, Masya Allah. Ihwanya berapa ini? Ustaz Reza? 200. Kalau 200 Ustaz, berarti anu itu Ustaz, bohong itu. Saya kira 200. Ini datanya antum ini. Sudah antum kumpulkan ini. Perlu penyehatan kembali Ustaz di Hilmi pengurusan Ustaz. Tidak ada update terakhir kah ini? Kalau yang dengan Rohis ini kami belum dapat Ustaz. Kemarin juga kami sudah coba minta data detailnya semua yang di Hilmi. Dari itu data di atas itu 100 mana itu bukan 100 mana itu? 110 Ustaz. Iya di 110 itu Ikhwa di mana itu forum-forum atau rohisnya ya rohisnya sudah terbentuk hitungnya itu dari Makassar, Sulsel baru keluar. Makassar berapa? Itu misal yang data detailnya itu yang kami tidak dapat kisah kalau mau bilang yang Rohis ada dibina dengan Rohisnya. Walaupun kami terakhir dapat informasi kalau di Makassar tes. Kalau Makassar itu Ustaz, rata-rata mayoritas dibina dengan Rohisnya. Berapa itu? Saya data saya 22.
Tunggu saat kami buka dulu. Kalau Makassar itu 22, jadi kita bisa ukur. Oke, coba Muslimah coba berhitung, coba kalkulasi dari datanya baseline-nya Muslimah. Coba kira-kira di tahun pertama, tahun kedua baru ini. Kita sepakatkah sini angka persentasenya sama dengan di kampus? Kalau Makassar ini 10 gimana yang data kalau dari semester? Semposa 10. Oh, nah, LDK sama LDS, maksudnya apa tuh? Itu tadi 17. Makassar 10 di saat sini. Rohis semua ini. Ikram wajib. Binaannya? Jumlahnya Ustaz? Iya, kalau dengan binaan itu kan Nggak ada rohisnya. Ustaz. Nggak ada Ustaz. Kemarin kami ambil angka rata-rata di 10 sampai 15. Oh, bisa 10 lah. Sebelumnya tuh 22. Belum. Ya, 22. 10 saja. Coba Muslimah, kita ini coba lihat dari baseline ini berapa persentasenya disamakan kah kemarin persentasenya? Silakan masukan-masukan dari asatidz dan ustaz sekalian. Mana orang sekolah ini? Silakan semua mungkin nih, Ustazah Silta bagaimana? Ya Ustaz, Ustaz Silta, Ustaz kenapa Silta nih? bagaimana ini? Masalah ini sekolah, target-target. Eh, Kalau saya Ustaz ini apa? Maksudnya mau diapain nih Ustaz? Angkanya gitu ya? Iya. Ini kita bikin rancangan strategis ini untuk pencapaian 5 tahun. Kalau saya mungkin ini yang istilahnya berpengalaman di sekolah ini Ustaz ya, yang bagus ditanya nih. Saya kira Yang ada pengalaman membina sekolah tuh. yang ini maksudnya yang apa? Yang di lapangan ini bagusnya tahu istilahnya nanti kita ini kasih target ini mau bicara 5 tahun ke depan Ustaz ya. Dari Ya. 110 Untuk kalkulasi untuk 5 tahun ke depan. Itu Muslimah sudah ada datanya. Sekolah binaan Afwan 200. Ustadz, Iya, silakan. mau bertanya Ustadz. Jadi kalau misalnya di target ini berarti angka targetnya itu gabungan dari ikhwa dan akhwat begitu Ustadz ya? Maksud saya kan ini eh, kalau dilihat dari persentase atau dari jumlahnya itu kan eh, pembinaannya akhwat sudah lebih lebih duluan gitu Ustadz. Iya, Kemudian kalau misalnya kita pakai target yang harusnya kan semua MWD atau DPD itu ada karena di setiap daerah itu pasti ada sekolahnya. Nah, maksudnya eh, bagaimana kalau angkanya itu kita ambil rata-rata karena kalau rata-rata dari keduanya Ustadz.
Iya, eh, sebenarnya mirip-mirip nanti kalkulasinya mirip-mirip dengan kampus. Cuma kan lebih banyak kalau sekolah. Sekolah kalau kampus kan tidak semua kampus ada di DPD setiap daerah. Tapi kalau sekolah, insya Allah pasti ada setiap daerah itu ada sekolahnya. Nah, jadi tentu pasti kuantitinya lebih sejalan dengan jumlah paket target eh, paket target DPD bisa. Eh, Cuma ini dari angka-angka ini, kalau saya melihat perbandingannya mirip nanti dengan kampus ini. Jadi kalau kira-kira perbandingan gimana? Berapa lagi jumlah DPD? 300 ya? Ustadz Alwi kemarin berapa itu? Ustadz Alwi? Iya Ustadz, 80% dari 453, 411 Ustadz. 411. Kalau iya tadi kan seperti yang disampaikan Muslimah, memang kita hitungannya itu satu DPD satu rohis. Jadi kita target 2030, kalau sepakat berarti 411 di klaster 1. Untuk sesuai dengan itu Jumlah DPD 80% iya target DPD Wahda Islamiyah se-Indonesia di tahun 2030. 411, 80%-nya itu dari 411 ya? Atau Berapa tuh 411 itu sudah 80%? Iya, 445 itu ya? DPD. saya cek dulu Ustaz. Kalau tidak salah 411 Ustaz. 411 itu 80%-nya? Iya, jadi bisa itu kalau mau sepakat ya di target. Tapi tergantung bagaimana kesepakatan. Insya Jadi kita ambil pendekatan seperti kampus rata-rata ya, rata-rata satu ya wajib satu DPD satu rohis. Atau Selama 5 misalnya tahun. iya klaster atau itu tadi satu DPD satu apakah bahasanya itu kalau klaster 1. Kelas 1 masih binaan. Iya itu satu DPD satu binaan. Sisa nanti Nah, kira-kira kalau dari kalau situ berapa persen untuk klaster betul. 2-nya? Saya sih setuju kalau binaan. Kalau dia Iya, Rose itu bukan ini, tapi itu perlu kalkulasi-kalkulasi A lebih akurat karena mana kampus yang sudah ada, mana belum kan. iya. Kalau kita pakai kalkulasi DPD untuk binaan, ya saya setuju. Itu bisa lah binaan. Berarti kita ambil berapa persen nih, Ustaz Alwi? Kita bagi nih. Turunkan itu 411 bagi 3 tahun ya. 411 kurang saat ini juga Ustaz Alwi, saya harus dicek ini Iko dan Ahmad 110 291 itu sekolah yang sama atau berbeda itu datanya. Bisa Harus ambil ngomong. datanya Ahmad saja mungkin Ustaz. Iya, 291. Jadi Iko nanti asumsinya mereka. 291. Iya. Ya sudah kan. Muslimah, Tabe, kita pakai acuan 291 ya. Yang klaster 1 Ustaz. Iya, kita ambil paling tertinggi 291. Ada kemungkinan, ada yang sama, mungkin juga ada, tapi mungkin lebih banyak sama ya, karena dominan kan Ikhwan lebih banyak di di Sulawesi Selatan, jadi kemungkinan samanya di 291 itu bisa masuk 110 itu 291. Jadi kita ambil saja 291. Bisa begitu ya? Iya Ustaz. Jadi acuan kalkulasi aja nanti di masing-masing breakdown lagi. Oke, setelah di angka 291, Setreza itu cocok nih. Coba bagi tuh, kurangi baru dibagi. Pas 120 Ustaz. Kalau 411 kurang 291.
kita bagi rata, bagi 3. Bagi 3 tahun kan, tahun pertama kan belum expand. Empat puluh 231 4031 stop. 331. Di situ 331. Di mana, Yang Ustaz? kolom kedua. Kolom sebelahnya, Afwan. Itu kan masih 291 tuh. Tahun pertama, tahun kedua. Nanti di Ispannya di Ini, Ustaz. situ. Iya, 331 tambah 40, 372, berarti udah 372 masuk 411. Di sini, Ustaz. Iya, udah cocok nih. Di situ tetap 291 di situ. Bahkan mungkin di 291 ini bisa jadi berkurang di tahun ini. Gimana lagi tuh pengetahuan rumusnya? Oh, yang naik begitu, Ustaz, naik ke sini. Iya, yang naik ke ini, ke jumlah sekolah. Bagaimana Ustazah Eva? Ustazah Putri? Ini bisa jadi ya, Ustaz. Mungkin perlu diverifikasi. 110 ini Kenapa, Ustaz? sudah terpisah dari sini atau masih Iya, terpisah, Ustaz. sudah terpisah Beda. tadi? Iya, Jadi totalnya 401. 2. Iya, Dan, 401. dan di ini asumsinya kita kan 291 itu 110 itu sudah ada dalam 291. Enggak beda katanya, Ustaz. Beda Yang di mana? sekolahnya, Ustaz. Beda, Ustaz. Yang di mana itu beda sekolah? Yang di 110 itu lain dengan 291, Ustaz. Kenapa bisa berbeda? Karena yang di 110 itu kan sudah memenuhi keduanya, Ustadz. Sehingga dia dikeluarkan dari klaster 1. Iya, maksud saya yang kita kan pakai angka 1 aja kan 291 kan? Iya. Oh, yang Jadi klaster kan, 2 ini maksudku, Ustadz. oh iya, kalau klaster 2 ini belum ini tadi ini berarti klaster 2 ini Ahwat sudah 110. Ikhwanya gimana Ustaz Teza? Iya, begitu nih realitanya, Ustaz. Enggak ada datanya. Ustaz Abid, mana Ustaz Abid? Ada Ustaz Abid di sini nih. Mana Ustaz Abid ini? Eh, lempar dia tadi awal-awal dia sudah ada ini. Apa nih, Ustaz? Ya, silakan. Ya, kalau kami usulkan, ini kan untuk sekolah itu hanya ada 2 klaster, ada klaster 1 dan klaster 2. Nah, dan target 411 itu ini sudah keduanya kan ini, Ustaz, maksudnya kita berharap di tahun di 2030 itu ada 411 ada 411 sekolah yang ada pembinaan di dalamnya. Nah, dan kita berharap di 5 tahun tersebut ada yang naik ke klaster 2. Nah, jadi tinggal kesepakatan sebenarnya, Ustaz, berapa persen kenaikan atau berapa persen klaster 2 itu dari 411 itu yang kita targetkan di 2030.
Nah, kalau itu sudah ada, maka kita bisa menghitung termasuk di klaster 1. Jadi klaster 1 itu bukan di akhir klaster 1 itu bukan 411 akhirnya, tetapi dia 411 itu total dari klaster 1 plus klaster 2. Itu kalau kami Ustaz. Jadi tinggal disepakati berapa persen yang ingin dinaikkan ke klaster 2 dari 411 itu. Mungkin itu Ustaz. Karena ini akan menjadi baseline-nya muslimah akan jadi rujukan. Ada kira-kira advice-nya, kira-kira hitungannya dari muslimah? Ya, kan yang ada hari ini adalah 291. 291 yang klaster 1, kemudian ada 110 yang klaster 2. Nah, itu kalau dihitung itu sekitar kemungkinan tidak juga cukup sampai 50%, kemungkinan antara 30 sampai 40% kalau tidak salah. Iya, mungkin begitu Sat. Dibagi saja. 30% mungkin 37% dia. bisa, mungkin 38 lah. 30 saja Ustaz. Diskon Ki. Saya kira biasa pembulatan naik ke atas 40%. Ini ada potong diskon banyak ini. 30%. Itu perbandingannya itu 110 per 291 itu 40%. Bukan 40, saya bulatkan, afwan. 37,8. Jadi 38. Ya, jadi mungkin tinggal disepakati Ustaz, kita mau ambil 30% atau 40% di situ. Nah, tadi saya diskon ke 30%. Coba kita kalkulasi hampir mirip-mirip dengan kampus. Coba 30% kita ini hitung. Formulasinya hampir sama dengan di atas ya. Sedikit sekali kenaikannya sepertinya Ustaz kalau Ustazah Putri sekolah mungkin mungkin, bisa speakernya agak kecil gitu suaranya. Turun kiri Kan kalau kecil, kurang jelas tadi. Bagaimana? turun kalau gini Ustaz. Karena itu sudah 291 sih jadi 28. cuman 13 kenaikannya Ustaz kalau kita pakai 30%. 13% ya? 13 bisa. Setiap tahun ini ya? Kenaikan dari klaster 1 ke klaster 2. Sat, ini dari per tahun tahunnya? dari baseline ke target 2030 Sat. Kenaikan per tahunnya itu ya? 13%. Jadi cukup tambah 13 rohis sudah tercapai targetnya Ustaz. Rohis. Iya. Rohis. Kalau ya, kan 30% satu. Ini agak aneh karena kan baseline-nya dari muslim itu sudah 401 Ustaz. Kalau kita jumlah ini 291 tambah 110 sudah 401. Sedangkan target kita di tahun 2030 411. 411. Iya, jumlahnya ini atas bawah. Iya. Jadi memang sedikit Ki. Sudah hampir mencapai target. Nanti kalau dari muslimah
tidak terlalu banyak yang bisa di ini, maksudnya lebih ringan, tapi yang di IKO yang kerja keras. Iya, iya betul Ustaz. Coba masukkan angka-angkanya situ, Ustaz. Disepakati tetap 30% ini ujungnya Ustaz, atau gimana? Kalau 411 di tahun 2030 dengan asumsi klaster 2 itu 30% dari keseluruhan. Ini angkanya Ustaz. 288. Iya, Euro kita sudah 291. Tidak, iya, ini sudah terpenuhi lebih lagi. iya betul Ustaz. Bagaimana? Bagaimana caranya? Eh, berarti dia Berarti yang kalau untuk muslimah begitu Ustaz, dia tinggal fokus naikkan, berarti dia cuma ya, dia tidak lagi fokus yang untuk. ini Cuma untuk masalahnya kalau dia naikkan di sini, sabar. Ini kan jumlah. Ya, ya. Berarti tinggal dia ini saja kualitasnya, naikkan kualitas jumlah binaan di setiap berarti masuk kualitas lah, kualitas yang ada di sekolah-sekolah binaan kan, perbanyak, berarti yang sudah existing ini sudah jadi binaan, yang perbanyak halakah-halakahnya, terus kemudian naikkan dia ke level ke klaster selanjutnya. Jadi targetnya bisa naik, iya, perhatikan kualitasnya, perbanyak eh, perbanyak halakanya. Kalau misalnya satu halaka berarti targetnya bagaimana berapa dapat banyak halaka. Misalkan satu bilangan minimal satu hitungannya, yang tadinya satu misalkan menjadi 10 halaka. Yang tadi di kelas setiap halaka baru, jadi setiap kelas satu, kelas 2, kelas 3 itu ada binaan. Itu menjadi target ke depan yang harus dibedah nanti. Bagaimana mestinya bisa begitu atau gimana nih? Sudah terpenuhi kalau pas ini cara kenaikannya ya. Terus pindah di klaster, fokus ke klaster, ke Rohis. Saya kembalikan dulu ke Muslimah. Bagaimana Muslimah? Maafun Ustadz, sepertinya kami jelek jaringannya di sini. Boleh diulang dulu Ustadz? Itu kan kita kalau buat ini kan sudah jadi ini, sudah kita bagi kan jumlah pencapaian untuk kelas untuk target 441 itu kalau sudah bagi itu pencapaian kenaikannya sekitar 30%. Maka di tahun kelima itu pencapaiannya di sisa 288. Sedangkan sekarang baseline kita sudah 291. Otomatis kalau jumlah yang sekarang ini sudah 91, yang mesti dilakukan oleh muslimah adalah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas binaan yang ada di sekolah. Satu. Kedua, bagaimana bisa menaikkan dari klaster 1 menjadi klaster 2. Secara ini tinggal nanti di program kerjanya untuk peningkatan kualitas yang tadi rintisan, di rintisan kita hitung terpenuhi
satu sekolah binaan itu cukup satu halakah, tapi di program kerjanya bagaimana target pencapaian bukan satu halakah saya terpenuhi satu halakah saya, tapi bagaimana ada penambahan halakanya di tingkat kelas 1, di tingkat kelas 2, dan tingkat kelas 3. Nah, penguatan kualitas. Jadi tidak lagi membuka, dia tidak fokus, bukan tidak fokus lagi untuk menambah binaan di sekolah-sekolah baru, tapi cukup memperkuat di sekolah yang ada yang sudah dibina, perkuat kualitasnya dan dinaikkan menjadi klaster 2. Kalau itu disetujui, berarti sudah terpenuhi ini 288. Kalau dia sudah terpenuhi 88, kapasitas kita masih SDM kita banyak, kita ini, maka tidak apa-apa dia melewati target. Kalau saya, mana seperti itu. Bagaimana yang lain? Silakan ini masukannya. Afwan Ustadz, kalau yang perkara kualitas yang tadi disampaikan berarti termasuk di dalamnya adalah adanya pembinaan ikhwa juga di dalam, karena kan di angka 291 ini hanya 110 yang ikhwa ada di dalam. Begitu Ustadz Cocok. Di? Targetnya ikhwa itu adalah bagaimana memenuhi kotanya menjadi 291. Iya. Nah, karena ikhwanya baru 110. Targetnya supaya tidak hanya menyempurnakan pembinaan yang tadinya hanya akhwat saja, maka harus digenapkan menjadi adanya binaan ikhwa. Itu target ikhwa. Jadi target pencapaiannya di klaster 1 itu ikhwa yang bagaimana mengejar target yang ada di muslimah yang sudah terbentuk. Jadi sama seperti pekan lalu kita bahas bahwa target-target pencapaian setiap tahunnya ini lebih mengarah ke target pencapaian muslimah. Dan ikhwahnya lebih bukan angka-angka di situ lagi, tapi memenuhi apa yang sudah eksis sebelumnya di akhwat gitu. Yang kita mau sepakati ini nih, ini kan 288. Sekarang baseline kita kan di 291. Kita bersepakat tidak bahwa cukup sampai di situ, secara target terpenuhi. Berarti yang perlu dilakukan di sini adalah ini, berarti angkanya tetap bertahan 291 sampai akhir, tetap akhirnya bukan 288, nanti menurun nanti. Sabar ya, gimana caranya? Tetap 291. Nanti kan yang berkurang itu, makanya rumus saya Ustazah Putri itu kemarin di tahun ketiga. Tapi ini kan yang eksis. Kita tidak ada peningkatan pertambahan lagi. Ya silakan yang lain. Afwan Ustaz. Ya, Ustazah Putri. Yang pertama, ini kami melihat nanti akan kami merasakan ini nanti akan berat sekali pekerjaannya ikhwah dalam mengejar dan apakah misalnya bisa tidak kalau misalnya seperti ini Ustaz. Ini kan narasinya adalah jumlah sekolah klaster 1 terdata gabungan ikhwan plus muslimah. Nah, ada tidak data yang sekolah dengan yang hari ini sudah ada gabungan ikhwa dan muslimahnya, Ustaz? Maksudnya dari 291 itu plus 110 itu sekolah-sekolah, berapa jumlah sekolah yang sudah ada ikhwan akhwatnya? Kalau dalam
pikiran kami ketika rohis itu, walau-alam karena kami tidak pernah ke sekolah, maksudnya rohis sekolah, apakah kalau misalnya ada rohis yang ibaratnya sudah resmi, itu tidak gabung ikhwan akhwatnya Ustazah juga. Maksud kami kalau misalnya dia resmi kan, kalau LDK kalau dia resmi otomatis ada ikhwan dan akhwatnya di dalam. Nah, kalau rohis apakah memang kalau misalnya dia resmi itu tidak harus dengan ikhwannya? Ini bicara kriteria ya, atau Iya. normatifnya. Jadi kalau kriteria ya harus disepakati nih, bahwa yang kita sebut masuk kategori sekolah klaster 2 ini sudah ada ikhwan, sudah ada akhwat. Aktualnya bisa jadi ada akhwat sudah masuk di LDK, lembaga rohis resminya, tapi tidak ada ikhwanya. Jadi harus disepakati untuk masuk klaster 2 itu ada binaan ikhwanya, di rohis itu ada ikhwanya, di rohis ada akhwatnya. Jadi kita masuk kategori dia klaster 2. Begitu maksudnya kan bertanya Muslimah? Iya, Ustaz. Iya. Cocok ini di ikhwah, bagaimana Ustaz Reza? Kepala sekolah. Ya selama ini di existing apa? Ada akhwat juga ya? Kalau dibilang roisnya pasti itu biasanya ada Ustaz, memang Yang ikhwah ini akhwat. yang Coba kalau mau dibilang apakah selama dihandle dibina, sama Hilmi. iya apakah dibina dengan anu itu kan belum tentu Ustaz. Selama di ini yang ada di Makassar lah kita bicara supaya bayangannya mudah. Yang Iya di kalau Makassar ini Makassar, kalau iya. LDK yang sudah kategori legal itu LDK yang kita bina, yang ada juga ini, ada juga akhwatnya. Iya Ustaz, ada Ustaz. Rohis Ustaz itu. 10 itu ada akhwatnya. Iya Ustaz. Berarti coba penyamaan persepsi aja supaya clear ini. Nanti di daerah harus ngikut juga standarnya. Berarti begitu Ustazah, harus ada ikhwan dan akhwatnya. Iya, tambahan juga Ustadz, kalau di Makassar sendiri biasanya yang klaster 2 itu ada ikhwa dan akhwat di dalam. Yang sulit itu Ustadz yang di daerah karena kita ekspansi IPMI tapi Hilmi belum ekspansi di sana. Tapi diberikan legalitas sama pihak sekolah untuk kita membina rohis di dalam. Jadi kalau misalnya di Makassar itu kurang lebih 15 rohis yang masuk klaster 2 itu ada pengurus ada ihwa, ada juga akhwatnya. Nah, yang di daerah lain ini Ustadz yang kami belum bisa pastikan karena kasus yang tadi kondisi yang tadi yang kami jelaskan bahwa ada yang kita ekspansi IPMI-nya sudah ekspansi di daerah tapi Hilminya belum. Jangankan Hilmi atau IPMI. Bisa jadi tidak ada IPMI dan tidak ada Hilminya, tapi DPD-nya jalan pembinaan sekolahnya. Contoh kan kasus begitu. Dan di tarbiyah binaan-binaannya idealnya kan ada Hilmi, ada IPMI untuk melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah. Tapi faktanya kan ada beberapa yang duluan ya, nanti baru menyusul nanti lembaga sudah duluan binaan sekolah, kemudian untuk memperkuat maka masuklah Hilmi, masuklah Muslimah, IPMI. Artinya peluang untuk terbentuknya itu rohis, ya idealnya
harus ada ini, tapi bisa saja terbentuknya itu rohis, ya, terbentuknya itu suatu rohis yang kita bina MOI. Contoh di Kalimantan, ya, di Kalimantan itu di DPD yang ini, yang kemarin digarap sekolah kerjasama MOU-nya itu kan langsung dari DPD, DPW, kampus itu. Ya contoh lah, bisa lah untuk sekolah juga bisa begitu. Ada dari DPW yang agreement MOU dengan pihak sekolah untuk pembinaannya. Masuk kategori klaster 1 ini. Mestinya harus ada binaan apa? Ada binaan, tapi kemungkinan kecilnya ada. Ya, kalau misalkan keorganisasiannya tidak terpenuhi, tidak terdapat oleh, berarti ada yang salah ini. Mestinya harus melalui HIMI dan IPMI. Jadi kalau misalkan ada yang bisa sampai ada rohisnya tanpa ada HIMI dan IPMI, ini berarti ada yang salah. Berarti tidak ada monefnya sampai ada kemandirian, sudah otonomi ceritanya nih. Tanpa ada HIMI, tanpa ada IPMI, kita otonomi aja, ya kita bentuk rohis sendiri, di sekolah jalan sendiri. Nah, itu berarti ada yang ini, tidak ada monefnya jalan. Apa pertanyaan selanjutnya, apakah itu menjadi berat buat DPD? Semestinya tidak. Tapi untuk artinya sejak dia merintis ada ini, seharusnya bisa seiring. Kalau koordinasinya bagus, ILMI dengan IPMI koordinasinya bagus, maka merintisnya cepat terbentuk, maka dia sejalan dengan adanya binaan itu, maka dipercepat pembentukan ILMI untuk mendorong penguatan keorganisasian. IPMI juga didorong bagaimana penguatan keorganisasiannya bisa terbentuk. Kalau misalkan ikhwan sudah jalan, bagaimana didorong pembinaan muslimahnya ini bisa melakukan pendampingan, atau muslimah sudah jalan, maka didorong ada pembinaan sekolah dari rintisan halaka, bagaimana bisa naik, ada pendampingan dari HILMI untuk bisa naik kelasnya. Nah, idealnya begitu. Kalau mana yang kredit duluan, harus cepat-cepat membentuk organisasi untuk pendampingan sehingga nantinya itu bisa terpenuhi klaster 2-nya. Yang akhwat khawatirkan beratnya. Gimana ini kekhawatiran muslimah ini di klaster 2-nya di itu daerah? Silakan ada tanggapan, ikhwah, akhwat. Afwan Ustaz, itu sebenarnya awal pertanyaan kami ini menuju ke setelah kita menghitung data dari akhwat di klaster 1 dan klaster 2 kan itu totalnya sudah 401. Nah, 401. Nah, sementara target kita itu adalah 411. Artinya tinggal 10. Iya. Tinggal 10 sekolah baru. Tinggal 10 sekolah baru yang akan ditargetkan untuk melakukan ekspansi. Nah, pertanyaannya itu adalah dari data sekolah yang di Dapodik itu puluhan ribu, Ustaz. Kemudian data yang ditargetkan itu untuk melakukan pembinaan halakah itu hanya bertambah 10, atau memang ini termasuk dari strategi kita yang dianggap ekspansi yang tidak terlalu agresif. Kalau itu disepakati ya nggak masalah, ini cuma 10 data kampus baru khusus muslimah ya, karena kalau itu mungkin agak banyak. Kalau misalnya itu 10, apakah itu dalam waktu 5 tahun, maksudnya dalam waktu 5 tahun itu apakah tidak terlalu sedikit ini bagi orang luar yang melihat ke sekolah untuk 10 penambahan data kampus baru,
10 sekolah baru. Ya, mungkin itu Ustaz. Itu tadi saya bilang tergantung kita menyepakati. Kalaupun kita tidak masalah, penting ada argumen yang kuat. Saya sih pribadi memandang apapun misalkan angka-angkanya kenaikannya itu tidak signifikan, tapi progres ke dalamnya itu bagus. Karena itu juga itu hitungan. Cuma yang tampilan ini kan kita hanya jadi parameter eh, terpenuhnya satu klaster, satu halak aja udah terpenuhi. Tapi kan kita bisa memaparkan progres pencapaiannya yang tadinya satu halaka, walaupun memang kenaikannya sedikit, tapi target kita bagaimana sekolah itu dan mendapatkan pembinaan yang bagus. Maka yang tadinya satu halaka di kelas 1 bahkan berharap semua sekolah ya tiga tiga tingkatan 1, 2, 3 bisa jadi 80% itu terbina. Jadi sekalipun angkanya kenaikannya cuma 10 untuk yang baru, tapi yang lainnya itu eh, terpetakan dengan baik target pencapaian kualitasnya. Tinggal disepakati. Kedua, kalaupun di upgrade melebihi target itu tidak masalah. Dalam hitung-hitungan target-target itu melebihi target itu tidak masalah. Kita mau ini tapi tidak sebesar kalau kita belum memenuhi target. Kalau memenuhi target kita sudah achievementnya 100%, kita mau ke angka 150%, saya pikir tidak masalah. Kita sepakati sekolah baru kita target naik, yang tadinya target kita ini karena sudah di tahun ini sudah sedikit kerjaan kita, tapi untuk kita bisa up lagi ya naik ke 50%, melebihi dari target. Nah, bisa seperti itu poinnya. Jadi saya kembalikan kepada semua ustaz dan ustazah untuk menanggapi. Ustaz Ikhwan. Dengan Ustaz Ikhwan. Silakan Ustaz Ikhwan. Salam. Ustaz salam. Salam. Ada di chat, Ustaz. Beliau jawab, Ustaz. Belum ini. Apa lagi? Dengan Ustaz Hamri. Iya, Ustaz. Ya. Nggak tanggapan tak, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Saya mau kirim antum ke Jakarta nanti nih. 2 bulan langsung. Silakan Ustaz Bagaimana, Hamri. Ustaz? Bicara angka kenaikan ini, pencapaian target. Iya. Bismillah. Kalau kami, Ustaz, perlu memang ditetapkan, Ustaz. Tapi kami mau mengarah kepada target akhir, Ustaz. Kira-kira harapan lembaga kita, Wahda misalnya, itu harapannya terhadap Hilmi, Litmi, itu di 2030 itu bagaimana? Jangan sampai
kita mungkin atau lembaga kita mungkin secara visi secara nasional atau PGM lah misalnya, kita tidak terlalu berharap hadirnya LITMI, HILMI atau yang lainnya. Tapi kita mau fokus kepada personnya, 8,8 juta itu. Nah, kalau ini sudah clear, tapi kalau kita tetap mau memaksimalkan peran hadirnya komunitas LDK ini, maka kita harus breakdown dari 8.800.000 itu berapa ilmi yang memang ditargetkan. Jadi walaupun kemarin sudah ada pembahasan kita mulai dari realitas sekarang sampai ke 2030, tapi kami mengarahkan hal itu karena kita sudah tetapkan visi 2030. Jadi itu yang kita breakdown dan sisa berapa persen pencapaian kita hingga hari ini. Sehingga memang harus tetap ada target, angka, tapi breakdownnya dari lembaga dari berapa target yang menjadi pencapaian di 2030. Mungkin begitu Ustadz yang bisa kami share. Ya, Ustadz Amri, sekarang ini kita masuk ke misi 4. Di misi 4, di misi 4. Di misi 4 ini adalah perluasan jaringan kelembagaan. Jadi selain target pencapaian dari rekrutmen, ya proses rekrutmennya sekarang ini targetnya adalah bagaimana tercapainya lembaga jaringan sebagai mesin produksi calon kader. Nah, ini sekarang pembahasan kita, bagaimana menghasilkan lembaga, ya, lembaga yang bisa kita lihat membentuk, meningkatkan kualitas organisasinya sehingga akan memperkuat pencapaian target kader. Situ Ustaz Amri. Bagaimana kira-kira Ustaz Amri? Atau Iya, atau memandang target lembaga dengan target person itu tidak berkaitan. Cukup target person tanpa harus target lembaga. Dia orientasinya beda Ustaz. Bagaimana itu? Contoh Ya, misalnya antum negara mantan kita, LITMI kan, mantan ketua LITMI, ya, dengar-dengar juga ini. kalau misalnya negara kita penduduknya 280 juta atau Ya. 270 juta. Dan kalau kita mau kaitkan lembaga, misalnya sekolah, kampus dengan jumlah person, otomatis ini kurang sinkron. Karena kenapa? Karena kampus sekolah itu mungkin lebih banyak memang di kota. Lebih banyak dia di kota. Ya. Tapi kalau kita mau betul-betul fokus ke generasi muda, maka yang kita menjadi patokan itu generasinya. Dan Ya. itu berbicara tentang usia. Berbicara tentang usia yang memang menjadi target kita. Nah, tapi kalau kita mau paksakan juga ada lembaga, maka fokus kita adalah patokannya adalah di kota. Kota-kota besar. Dan ini menjadi patokan. Parameternya Ustaz Amri agak ini bingkainya terlalu luas Ustaz Amri. Kalau negara tidak mungkin bisa turun tangan, kantor pusat negara itu tidak bisa langsung turun DPD. Harus ada provinsi bagi, ada sosial, ada pendidikan, segmennya apa, gizi apa, kan sebenarnya itu kan lembaga-lembaga yang mengatur, mengorganisir. Kalau misalkan langsung saja semua seragam bergizi, cerdas anak-anak, ya cukup saya kasih makan bergizi terus sekolah. Kan begitu kan? Ya Ustaz, ya Masya Allah. Ya, kalau sekolah, kampus, sekolah ya paling berbeda. Kalau sekampus ya
Otomatis dicari tempat-tempat strategis untuk menampung pasca SMA, sekolah SD ini. Jangan sampai antum ini punya pemikiran tidak butuh lagi lembaga LIPMI ini sebagai perpanjangan tangan menghasilkan ini. Cukup kita tarbiyah saja. Iya, Tarbiyah, Ustaz. kaderisasi yang turun tangan langsung ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, langsung saja masuk. Nah, ini Ya, bukan begitu, Ustaz. Kenapa tadi saya sampaikan seperti itu? Karena kita butuh kejelasan. Misalnya, berapa target akhir yang kita harapkan ini LITMI dan HILMI di 2030. Iya. Jadi kita breakdown dari situ, Ustaz. Misalnya target kita untuk mencapai target 2030, kader generasi muda anggaplah 2 juta atau 3 juta. Dari 3 juta itu berapa yang bisa memang dihasilkan oleh HILMI dan LITMI? Betul. Kalau misalnya 2 juta, 3 juta kita butuh misalnya harus dicetak oleh LITMI dan LITMI misalnya itu masing-masing 10%, maka kita breakdown dari situ. Berarti 10% setiap lembaga yang ada di daerah-daerah. Sehingga ini yang kita akan breakdown setiap tahun. Berapa LITMI, HILMI atau FMDKI misalnya yang harus ditargetkan setiap tahun kita bentuk. Setuju, Ustaz Hamri. Berarti Ustaz Hamri cocok nih pemaparannya Ustaz Hamri, nanti akan kita masukkan dalam proses rekrutmen di misi 1 nanti. Akan mendorong pencapaian kader nanti di misi 1. Sejalan ji Ustaz Hamri. Iya, insyaallah. Syukron. Nanti dimatangkan di misi 1. Mungkin pandangan sedikit, Ustaz. Iya, alhamdulillah ini insyaallah. Oke, kita butuh terus pandangan antum ini supaya nanti pada saat pembahasan itu nanti akan kita perdalam lagi nanti di pembahasan rekrutmennya. Ustaz Ikhwan masih monitor? Ustaz Ikhwan? Ya, Ustaz. Iya. Ada masukan-masukan Ustaz Ikhwan di topik misi 4 ini untuk sekolah terkaitan dengan perluasan jaringan ilmi, IPMI, jaringan rohis, jaringan rohis, memperluas jaringan rohis. Kalau saya lihat dari draftnya, Ustaz, kalau menurut saya sudah lumayan bagus sih sebenarnya nih. Ada poin di sini, Ustaz, saya ini sedikit tambah informasi. Ustaz Ikhwan, kita sekarang ini lagi ada mau memilih. Tadi kita hitung-hitung tadi kan 411 target DPD. Berarti di harapan kita ini nanti itu sekolah binaan atau rohis yang ada rohisnya itu mengikuti target pencapaian DPD di hitungan kita 80% ya, sekitar 411. Kalau kita lihat ini 288 itu klaster 1 untuk pencapaian rohis binaan. Rohis binaan itu kita ada 2 klaster kan. Rohis binaan itu ada binaan halakah sebagai rintisan, ada terbentuknya rohis. Kita 411. Sekarang ini tuh target binaan kita 288 karena target kalau kita mengacu ke 411, target akhir kita di 2030 sama dengan target capaian 80% DPD, maka kalau kita sudah bagi kenaikan itu sekitar 30%, berarti 123 itu nanti terbentuknya rohis di 5 tahun ke depan, dan 288 itu klaster binaan.
yang ada di ini. Sekarang baseline kita sekarang di 291. Baseline kita 291, artinya bahwa dalam 5 tahun ke depan ini artinya 291 sudah terpenuhi target kita. Sekarang ada choice-nya adalah apakah kita ini tetap bertahan karena kita melihat pencapaian sudah terpenuhi, sudah tercapai 288, sudah melebihi lagi kan 291. Apakah kita tetap bertahan dengan angka ini, tinggal penguatan kualitasnya nanti sehingga nanti dari klaster 1 naik ke klaster 2, ataukah kita ada pandangan kita perlu nanti naikkan dia menjadi melebihi dari target. Tetap kita lakukan expand sekalipun target sudah terpenuhi. Begitu ini informasi ini dari Ikhwan. Ustaz. Memang kalau kami lihat hitung-hitungannya, kenapa tadi kami katakan Ustaz sudah cukup bagus. Yang pertama itu tetap yang namanya peningkatan itu harus ada Ustaz. Jadi meskipun kita misalnya baseline kita 291 dan target kita 2030 nanti misalnya 288 dan kelihatannya tidak ada peningkatan secara kuantitas, ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita sudah bahas kemarin di pembahasan visi dan misi. Narasinya itu menurut kami. Jadi tetap mesti ada peningkatan secara kuantitas itu, karena pertimbangan dari apa yang kita sudah pernah bahas. Pertama, kita tidak tahu nanti anomali yang terjadi seperti apa. Karena kalau lihat realitas yang ada sekarang, beberapa sekolah kita pun juga yang ada di bawah Wahda Islamiyah itu masih ada catatan yang kurang maksimal pengkaderannya untuk SMA sampai SMP-nya. Artinya realitas ini Ustadz itu membutuhkan bahwa kita masih butuh untuk terus menambah kuantitas. Kemudian yang kedua, kita juga melihat anomali yang terjadi dari banyak Ustadz, dari banyak kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan juga, pendidikan dasar, pendidikan menengah, termasuk bahkan kemarin yang pendidikan tinggi itu, disrupsinya itu kuat sekali Ustadz. Jadi memang kita tidak bisa sekedar merasa aman dengan cukupnya kuantitas yang ada sekarang dengan kita coba untuk bergeser memperbaiki kualitas. Ini dua-duanya dituntut, ini kuantitasnya perlu untuk terus ditambah karena kita khawatir nanti akan kehilangan atau tiba-tiba ada yang lepas atau tiba-tiba nanti tidak. Kan lebih bagus Ustadz ada pertambahan terus berkurang, tapi berkurangnya itu masih tetap sesuai dengan baseline kita, dibandingkan kita bertahan dengan baseline kita, tiba-tiba nanti ada pengurangan dan itu ternyata jauh sekali dari titik baseline kita. Kemudian yang terakhir Ustadz, dari apa yang kemarin juga kita sudah bahas untuk pembuatan visi misi kita sebelum Renstra ini kita bikin, itu memang kelihatan Ustadz bahwa apa yang kita harapkan dari Hilmi, dari SMP, dari SMA itu punya korelasi besar dengan kita yang ada di perguruan tinggi sekarang. Jadi memang ini kuantitasnya ini perlu untuk terus ditambah. Mungkin Ustadz sudah tahu kalau beberapa tahun terakhir ini, ya, beberapa bulan yang lalu juga kami diskusi banyak dengan adik-adik kita yang ada di kampus itu. Mereka mengatakan, Ustadz, kalau semester 6 itu tidak ada lagi kuliah tatap muka di kampus. Jadi kalau ada yang program 19 SKS atau 24 SKS, itu full semuanya adalah kuliahnya magang. Itu semester 6, Ustadz. Dan itu semester yang kalau kita dulu di MPM kan, Ustadz, itu semester paling matang untuk jadi pemimpin itu. Nah, yang jadi masalah lagi adalah
adik-adik mereka di semester 4 yang harusnya sudah masuk untuk misalnya LDK, latihan dasar kepemimpinan 1 atau 2 misalnya, itu semester 4 mereka full serius kuliah, dan di waktu liburnya mereka curi SKS untuk ambil SKS di semester 6. Jadi dia cicil memang itu magangnya semester 6 itu di semester 4. Jadi realitas ini betul-betul dilematis untuk kelangsungan hidupnya ini organisasi dakwah di kampus. Nah, kalau kita baru mau mencoba untuk memperbaiki itu dari semester 2 atau semester 1 yang masih, bahasa kita dulu masih unyu-unyu misalnya adik-adik kita itu, ini kan sulit untuk kita membangun fondasinya bisa kuat. Jadi memang fondasinya itu sebisa mungkin dibikin dari SMA, dari SMP bahkan, dan harus linear ini pembinaan antara kampus, antara FMDKI misalnya, LIDMI, dengan HILMI ini. Jadi tidak boleh lagi ada keterputusan ini model pembinaan. Jadi bahkan kalau perlu nanti ukuran dari kesuksesan pembinaan kita ini adalah bagaimana ketika dia SMP, dia SMA, dia kuliah, bahkan dia jadi alumni sekalipun, itu pembinaannya lancar. Tidak ada jalan yang berbelok tiba-tiba tikungan patah misalnya. Tidak ada yang tiba-tiba lari ke sana, lari ke sini, tapi linear betul memang ibaratnya kita yang insinyurnya ini yang ada di sini. Apa nih menyinggung insinyur? Yang insinyur kita yang ada di sini itu kita sudah siapkan jalan tolnya itu memang sampai di finish dari SMP, dari SMA, kemudian ke perguruan tinggi. Jadi kalau kami Ustadz mungkin terlalu panjang tadi banyak sayap-sayapnya. Kami mendukung Ustadz kalau kita tetap mesti ada penambahan kuantitas, sekalipun mungkin sekarang kelihatannya sudah aman 288, sementara baseline kita 251. Ini saja Ustadz dari kami, syukron. Syukron, Ustaz Ikhwan. Ini mengintegrasikan dan memberikan penguatan untuk pencapaian target. Jadi itu tadi ya, kita perlu sepakati memang target-target pencapaian ini, penguatannya ini Masya Allah. Dengan realitas-realitas yang ada ini, membuat kita melek lagi bahwa perubahan itu sangat cepat dan tantangannya ke depan lebih berat, sehingga butuh adaptif dengan pola-pola pembinaan dan terintegrasi sejak mereka dari sekolah, ya, dari sekolah SMP naik ke SMA. Harapan kita ini sudah sampai SMA ini sudah matang nih. Ya, ini pola kita ini harus penguatan memang di SMA. Sehingga kematangan itu di SMA, sehingga memang sampai ke kampus ini sudah siap pakai. Bukan lagi kita merintis. Kalau merintis menangis-menangis ini. Saya Torobiko juga yang sekarang saya mencoba, mereka sudah sarjana tapi ya karena mereka dari COVID, ya begitu. Pendekatannya seperti memang masih baru. Tantangan luar biasa memang, tapi semangatnya, girohnya luar biasa. Nah, ini realitas yang harus kita hadapi. Ya. Nanti kita di kesimpulannya. Tadi Muslimah tadi pertanyaan tapi memberikan pesan memang. Cuma saya tetap memberikan pandangan kepada untuk memilih untuk apakah memang perlu untuk melakukan penguatan. Kalau kita memilih pencapaian target terpenuhi, maka peningkatan kualitas yang harus kita perkuat, dan itu juga bagian peningkatan angka-angka juga secara ke dalam, ya. Peningkatan kualitasnya ada hitungan angka-angka juga yang harus ditingkatkan. Kalau tadinya misalkan halakannya 1, maka kita harus kembangkan setiap sekolah itu halakannya tidak hanya 1 saja, tapi setiap jenjang itu memiliki halakah. Namun tentu harus paralel juga, seperti masukan-masukan Ustaz Ikhwan dan lainnya ya, Ustaz Hamri juga tadi sudah di awal sampaikan juga, dia pentingnya bagaimana
berbarengan. Perlu untuk melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas. Tapi ini jadi kesimpulan, angka-angka ini tetap harus dihitung. Ya, kalau kita perlu menyepakati berapa persen yang kita perlu tingkatkan di akhir 2020. Kalau kita ambil 30%, berapa itu Ustaz Reza 30% dari baseline? 30% dari baseline mana, Ustaz? Iya. Sementara klaster 1 Ini Ustaz. Sekitar untuk kita harus naikkan ke jumlah ini. Berarti kan gimana ya? persentase Dari 200 kita mau naikkan ini, berarti kalau kita naikkan 30%, ini tetap bagaimana ideal cara hitungnya? Tetap 1, 2, 3, tapi ininya dinaikkan, berarti total akhirnya bukan 241. Kalau 100% berapa itu? Ustaz Alwi, DPD kan 80%. 100%-nya berapa? 453 Ustaz. 453, pakai itu aja target 100%. Tapi siap-siap kini ikhwanya. Kalau kami tetap di sini Ustaz, angka yang ini karena walaupun tadi Ustaz mungkin sudut pandangnya dari awal memang agak tidak terlalu berat. Bahkan di angka ini pun middle-nya pakai ini target 100% saja, ya kan? Tidak ada parameter yang bisa kita ukur, bisa kita jadikan acuan. 100% kan tadi kan 80%, jadi kita naik aja 100%. Berapa tadi? 453. Dikurangi aja 400 ini kurang 123. 30% tetap Ustaz dari 30% klaster 2 begitu tetap di klaster 2 30% saja. Ya, berarti di sini 136 Ustaz. Berarti berapa dari 350 ya berapa? 136. 136. Ya, coba kurang nih. Ya, coba itu. Bagaimana Muslimah? Begitu ya? Atau mau ditambah lagi? Silakan, kita mau close musyawarah kita ya. Cukup, Ustaz. Apa Muslimah? Oh, begitu ya? Oke. Ya udah nanti tinggal diturunkan lagi. Ustazah Putri nanti coba ditambahkan angkanya ya. Ya Ustaz. Baik. Ini kita sudah di ini. Nanti tinggal diangkat, diturunkan, di breakdown. Kita masih masuk ini beberapa pembahasan di atas belum kita masuk dan ada beberapa usulan-usulan belum kita singgung karena coba kita selesaikan ini baru kita masuk beberapa usulan-usulan. Tolong Ustaz Reza, minutes of meeting-nya notulensinya Ya, baik Ustaz, ya. nanti diposting 2 kali nih supaya kita terikut yang mungkin belum sempat ada uzur tidak hadir bisa monitor itu dan bisa hadir nanti tinggal lanjutkan dari pembahasan yang sudah ada. Baik, syukron jazakumullah khairan Ustadz dan Ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan di ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran, meluangkan waktu di sela kami sadari bahwa banyak tanggung jawab amanah kita merangkap-rangkap semua dan juga amanah-amanah yang lain tambahnya apa yang menjelang kita mau muktamar ya semoga
diberikan kemudahan kepada kita semua dan kesehatan terjaga sehingga kita bisa maksimalkan ya tanggung jawab di periode akhir sebelum muktamar ini. Kita bisa maksimalkan, pokja bisa kita tuntaskan, amanah-amanah yang lain juga bisa kita selesaikan dengan baik. Dan sekali lagi mengingatkan kepada ustadz dan ustazah sekalian, insya Allah pembahasan kita masih lanjut di Senin malam atau Selasa malam nih, yang pekan depan. Tetap ke Selasa malam ya. Ya nanti Iya. di Selasa malam ya, Ustazah. Atau Senin malam. Iya, Ustaz. Selasa kayaknya, Ustaz. Baik. Kalau begitu kita masih tetap di Selasa malam. Sebelumnya di Senin malam, tapi ini Selasa malam mungkin ada beberapa agenda di Muslimah juga Senin malam. Jadi kita lanjut Selasa malam. Demikian, syukron, wa jazakumullahu khairan, dan afwan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tetap berdoa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.